Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Leli, yang hari ini akan membahas mengenai akidah cabang dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Jadi setelah berakhirnya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mulai terjadi perpecahan. Banyak banget permasalahan yang timbul akibat dari adanya perpecahan ini. Yang pertama, yang paling booming waktu itu adalah terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan di tahun 345 sampai 656 Masehi yang dilakukan oleh pemberontak dari Mesir, yang dimana hal itu tuh gara-gara gak puas sama kebijakan politiknya si Utsman bin Affan ini. Awalnya peristiwa ini tuh hanya bermasalah di ranah politik aja, tapi ketika berkembang malah menjadi persoalan yang cukup serius, yakni dalam persoalan teologi, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan dan melahirkan berbagai aliran-aliran dengan teologi dan pandangan yang berbeda-beda. Nah, sekarang justru umat Islam ini meneruskan perbedaan itu, yang dimana ada beberapa golongan-golongan yang justru bisa dikatakan menjadikan itu suatu keunikan, tapi malah itu bisa menjadi bumerang untuk memecah belah dari cabang-cabang akidah yang sudah ada sebelumnya. Akidah itu ada 6 ya, mengenai yang ada dalam poin-poin rukun iman. Nah, cabang yang pertama mempermasalahkan masalah Tuhan. Jadi kalau masalah zat Tuhan itu, Allah SWT itu, muncul pendapat yang menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat-sifat bentuk jasmani maupun atau fisik. Sedangkan dalam masalah sifat, Tuhan menjadi persoalan nih, karena sebagian golongan, yang mana golongan pertama itu adalah Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat, dia adalah esa. Jadi Tuhan itu terbebas atau bersih dari hal-hal yang menjadikannya dia tidak menjadikan Tuhan itu tidak esa. Jadi mereka mengesahkan Tuhan dengan mengkosongkan sifat-sifat yang ada pada Tuhan tersebut. Jadi mereka bisa dikatakan sebagai gak percaya dengan adanya sifat-sifat itu, karena Tuhan itu bersih, suci, hanya esa aja. Yang kedua, berbeda dengan pendapat golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwakili oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang dimana beliau meyakini bahwa Tuhan itu mempunyai sifat yang sempurna dan tidak ada yang menyamainya. Nah, sifat-sifat Tuhan inilah yang membuat sifat awal, yaitu esa tadi, semakin kuat begitu. Nah, untuk masalah yang kedua adalah soal kitab-kitab yang dimana diikhtilafkan pada kalangan orang Islam itu mengenai apakah Al-Quran itu qadim atau kekal dan hadis itu baru. Nah, jadi kalau golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah qadim yang dimana berarti bukan makhluk yang diciptakan. Sedangkan golongan yang sebelumnya menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk yang diciptakan. Masalah yang ketiga adalah masalah Nabi dan Rasul. Masalah ini sebenarnya tidak terlalu signifikan karena hanya membahas mengenai jumlahnya saja. Ada sebagian berpendapat bahwa jumlah seluruhnya dari Nabi dan Rasul Nabi ini ada 124.000 orang, yang dimana 313 dari 124.000 tadi diangkat menjadi seorang Rasul. Masalah yang keempat adalah masalah mengenai hari kiamat. Para ulama telah sepakat dalam masalah adanya hari kiamat dan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Namun ada aja yang dijadikan suatu pembahasan untuk menjadi pembeda gitu loh. Nah, apa yang dijadikan pembeda adalah masalah kebangkitan. Dari hari kiamat tadi kan ada namanya hari kebangkitan tuh. Nah, jadi beberapa pendapat mengatakan bahwa yang nantinya akan dibangkitkan adalah jasmani dan rohaninya. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan bahwa saat hari kebangkitan itu yang dibangkitkan hanyalah ruh. Jadi jasadnya enggak gitu, jasmaninya enggak gitu. Nah, masalah yang terakhir nih adalah masalah takdir. Memang agak sulit jika membicarakan masalah takdir, tapi kembali lagi nih, golongan-golongan tadi tuh
mencari perbedaan gitu. Walaupun takdir ini berlaku bagi siapa aja, bagi apa aja gitu, yang udah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan yang pertama, Qadariyah, itu berpendapat bahwa segala perbuatan manusia baik maupun buruk itu semuanya yang menjadi tolak ukurnya itu dari perilaku manusianya sendiri. Jadi kalau manusianya baik, nanti takdirnya juga baik. Kalau manusianya buruk, takdirnya juga buruk. Begitu. Jadi menurut golongan ini, Allah itu sudah menyerahkan kodratnya kepada manusia untuk menentukan takdirnya itu. Nah, sedangkan golongan yang kedua itu menyebutkan bahwa Allah lah yang punya andil penuh. Jadi manusia itu nggak bisa ikut campur. Golongan apa itu? Yaitu golongan Jabariyah. Beliau mempunyai i'tiqad yang bertolak belakang dengan i'tiqadnya kaum Qadariyah. Yang seperti yang dijelaskan tadi, bahwa yang punya andil penuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu nggak salah, hanya saja pendapat Jabariyah ini dianggap kurang tepat karena menurut golongan yang ketiga, yakni golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya ini memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi, ketika hal tersebut sudah diatur, Allah juga menciptakan suatu usaha dan ikhtiar kepada manusia itu. Jadi memang benar manusia memiliki kodratnya untuk merubah takdir atau untuk menemui takdir tadi. Tapi Allah juga mempunyai haknya sebagai sang pencipta, sang khalik, untuk menentukan takdir orang ini tuh begini, takdir orang yang si B itu begini. Jadi memang menurut Ahlussunnah wal Jamaah, manusia itu diberikan wewenang untuk melakukan ikhtiar terlebih dahulu untuk menuju si takdirnya tadi. Tapi setelahnya manusia juga harus menyisipkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kembali lagi setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha, kita juga harus paham bahwa yang menentukan itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu fungsi-fungsi yang bisa kita ambil, kita petik nih dari adanya akidah, yang menurut aku nih ya, pertama, dengan kita punya akidah, hati kita, jiwa kita itu tentram dan tenang. Gak harus mencarikan pembenaran kah atau kesalahannya kah. Jadi hati itu tenang. Memahami adanya sunnah-sunnah Rasul, memurnikan niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata hanya untuk mencari ridhonya. Yang ketiga, mengokohkan keimanan terhadap Islam. Jadi kita percaya Islam adalah sebuah agama yang memiliki berbagai bentuk pemikiran yang unik gitu. Tapi tidak menjadikan kita itu harus berpecah belah seharusnya ya. Tapi kembali lagi itu kepada qada dan qadar. Kita hanya berusaha supaya tidak ada perpecahan, supaya tidak ada permusuhan dari adanya persepsi-persepsi tadi. Oke, jadi itu adalah pembahasan yang bisa aku sampaikan mengenai akidah cabang dan fungsi-fungsinya dalam kehidupan sosial. Semoga hal itu bisa membantu untuk memahami akidah secara spesifikasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.